Ya, selamat malam Bapak Ibu dan saudara semua. Selamat datang dalam ibadah Kamis Putih lewat Zoom, lewat doa online ini. Dan hari ini saya bersama dengan Pendeta Rinto akan memandu untuk ibadah kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, malam ini kita memperingati Kamis Putih. Dan dari Kamis Putih ini kita akan melakukan peringatannya dengan doa meditatif. Bapak Ibu, saat ini boleh mencari posisi yang rileks untuk mengikuti doa meditatif ini. Posisi yang enak, posisi yang nyaman untuk Bapak Ibu dan saudara semua. Dan juga nanti dalam pelaksanaan Bapak Ibu boleh mematikan video Bapak Ibu Saudara supaya kita dapat memfokuskan diri dalam doa dan perenungan kita pada malam ini. Bapak Ibu, Kamis Putih adalah malam saat kita memperingati malam terakhir Yesus sebelum ia menderita sengsara dan disalibkan di Golgota. Di malam ini ia memberikan perintah baru kepada murid-muridnya supaya mereka saling mengasihi. Malam ini kita bersama-sama diundang untuk merenungkan perintah tersebut. Kita diundang untuk merenungkan perintah yang Yesus berikan kepada para murid. Sebuah perintah yang nyatanya telah dilakukan oleh Yesus sendiri saat ia mau melewati jalan derita di dunia ini. Ini semua terjadi karena kasih-Nya yang begitu besar untuk kehidupan kita. Mari kita menyanyikan bersama. Nyanyian ini di dalam rumah kita masing-masing, di tengah keluarga kita masing-masing. Kita hayati betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita, dalam karya keselamatan yang telah Dia nyatakan kepada kita.
Mari berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami berhimpun di sini lewat jalur online pada malam ini sebagai umat yang telah diselamatkan oleh Kristus Yesus. Kami ingin mengenang pengorbanan-Mu. Engkau yang telah dihianati, ditangkap, diserahkan kepada tangan-tangan yang berdosa. Dan Engkau yang telah disalibkan bagi kami semua. Pada saat kami menghayati jalan pengorbanan-Mu, kuatkanlah iman kami. Ampunilah segala dosa dan khianat kami. Dan kobarkan semangat kami untuk mengikuti jalan salib Kristus. Dan kiranya bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Mereka sedang makan bersama. Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianatinya. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi. Dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu?" Lalu ia berkata kepada mereka,
Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Bersama-sama kita serukan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Mereka sedang makan bersama. Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya
telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi. Dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu?" Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu?" Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya akan mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua untuk memasuki kisah ini. Memasukinya dalam metode naratif meditatif. Saya mengajak saudara semua untuk berdiam diri. Saudara ambil duduk yang tenang, posisi yang rileks, posisi yang baik. Saudara singkirkan apa yang mungkin akan mengganggu saudara dalam memasuki meditasi ini. Saya akan ajak saudara untuk secara imajinatif memasuki cerita ini. Dan kemudian, biarlah cerita ini akan menyapa hati saudara secara pribadi. Saya akan pandu saudara. Saya akan tuntun untuk memasuki cerita ini. Saudara bisa rileks. Saudara bisa tutup mata. Biarkan hanya telinga, pendengaran saudara saja yang terbuka lebar mendengarkan suara ini dan menuntun saudara untuk memasuki cerita pada malam Yesus bersama murid-murid. Bayangkanlah saudara saat ini
sedang berada di rumah. Rasakan rumah saudara. Rasakan setiap bagian dalam rumah saudara. Tenang, damai, karena ini rumah saudara. Rasakan ketenangan itu. Bayangkan, saudara berada di dalam kenyamanan saudara. Dalam kenyamanan itu, dengarlah. Ada suara yang mengetuk. Ada suara yang mengetuk pintu rumah saudara. Suara itu mengetuk. Dengarkan suara itu. Berdirilah. Dekati pintu rumah saudara. Buka pintu itu. Buka. Lihat. Ada seseorang yang berdiri. Berdiri di depan saudara. Dia mengulurkan sesuatu kepada saudara. Sebuah kertas kecil. Ambillah kertas itu. Bayangkan saudara menerima kertas kecil itu. Dan kemudian saudara kembali duduk dalam kenyamanan saudara. Saudara pelan-pelan membuka kertas kecil itu. Dan di situ ada sebuah tulisan. Ditujukan kepada nama saudara. Sebuah undangan. Undangan mengundang saudara untuk ikut perjamuan. Di situ ditulis, Yesus mengundang saudara di malam ini untuk mengikuti perjamuan malamnya. Ada nama saudara di situ. Lihatlah nama saudara di situ. Namamu disebut. Namamu diundang dalam perjamuan malam yang Yesus siapkan. Peganglah undangan itu. Dan kini tanyakan pada diri saudara.
Mengapa Yesus mengundang saudara? Tanyakan, siapa saya sehingga saya diundangnya? Jawablah pertanyaan itu sejenak. Pikirkan, siapa saya sehingga Yesus undang saya? Mengapa dia undang saya? Bicaralah dalam diri saudara. Bercakaplah dengan hati saudara. Siapa saya sehingga Yesus undang saya? Ingat kembali siapa diri saudara. Ingat kembali apa yang kita lakukan sepanjang hidup kita. Lihat kembali apa yang tersembunyi, yang selama ini kita simpan, yang orang lain tidak tahu. Ingat kembali kesalahan-kesalahan kecil, kelalaian-kelalaian kita, dan bahkan kejatuhan kita dalam hidup yang kita sembunyikan dari siapapun. Ingat, siapa saya? Mari ingat, siapa saya? Kita yang masih menyimpan ada banyak kemarahan. Kita yang masih menyimpan ada banyak kebencian. Bayangkan, kita yang melukai orang lain. Bayangkan apa yang kita lakukan selama ini. Baca kembali nama saudara di situ. Lalu tanya, siapa saya? Saya yang takut. Saya yang gentar. Saya yang cemas. Saya yang khawatir. Saya yang sedih. Siapa saya? Saya yang kecewa. Saya yang marah. Saya yang tidak bersyukur. Saya yang mengabaikan Tuhan selama ini. Saya yang berjalan dalam keinginan dan kehendak saya. Siapa saudara? Siapa saya? Bayangkan semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Katakan secara pribadi dalam hati saudara. Sekarang pegang kembali kertas kecil itu. Lalu baca nama saudara di situ. Yesus mengundangmu untuk ikut perjamuan
malam bersamanya. Putuskan saudara, apakah saudara akan tinggal dalam kenyamanan hidup saudara? Putuskan, apakah saudara akan melangkah, memenuhi undangan itu? Jika iya, katakan dalam hati saudara, ya Tuhan, saya akan datang. Saya mau datang. Kini bayangkan saudara keluar dari rumah saudara. Saudara berjalan dan terus bertanya, Tuhan, kenapa Engkau mengundangku? Kenapa Engkau mengajakku? Berjalanlah terus menuju tempat di mana Tuhan menantimu dalam perjamuan. Lihatlah, ada sebuah rumah kecil. Rumah tempat di mana saudara diundang untuk masuk ke dalamnya. Masuklah dengan undangan kertas kecil di mana nama saudara tertulis. Masuklah ke dalamnya. Bukalah pintunya. Masuklah. Lihatlah siapa yang ada di dalam. Siapa yang hadir. Mari. Lihat siapa yang ada di sana. Siapa yang saudara lihat? Petrus, Yakobus, Andreas, atau Yudas Iskariot. Lihatlah. Perhatikan siapa yang hadir di sana. Perhatikan dan duduklah. Lalu perhatikan bagaimana wajah-wajah itu. Lalu lihat. Arahkan mata saudara kepada Yesus. Pada Yesus. Saudara menatapnya. Rasakan bagaimana saudara menatapnya. Yesus berdiri. Dia menyiapkan basi dan lampinnya. Perhatikan bagaimana ia membasuh kaki. Satu persatu. Dia membasuh kaki. Petrus. Dia membasuh kaki. Yang lain. Terus. Satu persatu. Dia berjalan, bergerak, perlahan. Dan kini. Ia membasuh kaki Yudas Iskariot.
Saudara perhatikan wajah Yesus menatap Yudas. Perhatikan wajah yang penuh kasih itu menatap Yudas. Perhatikan dan rasakan. Dan kini, perhatikan dan rasakan wajahnya Yudas. Perhatikan matanya. Perhatikan raut wajahnya. Apakah dia mirip dengan kita? Apakah wajah Yudas mirip dengan wajah kita? Yesus membasuh kakinya. Dan kini, setelah Yesus membasuh kaki Yudas, bayangkan dia bergeser dan kini ada di depan saudara. Yesus menatap saudara. Dekat sekali. Membasuh saudara. Membasuh saya. Dia ingin membasuh kita semua. Berhadapanlah dengannya. Tatap wajahnya. Ingat siapa kita. Siapa saya. Yesus menatap saudara. Dia hendak membasuh saudara. Apa yang saudara akan katakan padanya? Katakan sesuatu padanya. Tatap dia. Katakan sesuatu. Dia mendengar saudara. Dia mendengar saudara. Apa yang saudara ingin katakan? Katakan padanya. Katakan saat ini. Ceritakan apa yang saudara rasakan. Ceritakan apa yang tersembunyi. Ceritakan apa yang saudara pendam. Katakan. Apakah saudara akan minta Yesus membasuh itu semua? Bayangkan saudara. Saudara berhadapan dengannya. Dan Yesus membasuh saudara dan saya. Apa yang saudara rasakan? Rasakan bagaimana air basuhan itu menyentuh saudara. Rasakan bagaimana tangan Tuhan membasuh saudara saat ini. Dekat sekali. Apakah air mata akan tercurah? Siapa saudara? Siapa saya? Dan Yesus membasuh siapapun saudara, siapapun saya. Setelah membasuh saudara, dia menatap saudara. Dengarkan apa yang dia ingin katakan. Mengertikah engkau? Mengertikah engkau apa yang kulakukan ini? Sekarang saudara berdiam
Sekarang saudara berdiam. Dengarkan pertanyaan itu. Mengertikah engkau apa yang kulakukan padamu? Jawablah. 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 Mengertikah engkau apa yang telah kulakukan padamu? Jika saudara belum mengerti, dengarlah perkataannya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dengarlah perkataan itu, saudara. Dan kini jawablah. Siapa yang tidak kita kasihi dalam dunia ini? Diri kita, orang lain, keluarga kita. Jawablah. Siapa yang sampai saat ini kita tidak bisa mengasihinya? Diri kita, orang lain yang dekat dengan kita, yang hidup bersama dengan kita, yang melukai kita, yang mengkhianati kita. Bayangkan mereka. Bayangkan wajah itu. Lalu dengarlah perkataan Yesus. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula, kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, saat ini saya mau ajak saudara berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang memegang lampin, yang membasuh saudara. Katakan sesuatu padanya. Katakan, Tuhan, basuhlah hatiku. Basuhlah hatiku, supaya dia bersih, dan aku bisa mencintai dan mengasihi mereka yang mengkhianatiku, mereka yang melukaiku.
mereka yang membenciku, mereka yang sampai saat ini kusimpan dalam kemarahan. Mari saudara-saudara, saudara berdoa sendiri. Berdoa. Mungkin saudara perlu meminta Tuhan membasuh hati saudara supaya bisa mengasihi diri saudara sendiri. Saya kasih waktu untuk saudara berdoa dulu. Katakan di ujung meditasi ini, saudara katakan sesuatu pada Tuhan. Rasa syukur, rasa cinta, dan meminta Tuhan membebaskan saudara, membasuh saudara. Mari berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih kalau malam ini Tuhan, bahwa nama kami pun diundang oleh Engkau. Engkau menyebut nama kami sebagai pribadi untuk ada di dalam perjamuan malam bersamamu. Terima kasih Tuhan, jika Engkau yang mengenal siapa kami, mengenal setiap rahasia dalam hidup kami, mengenal setiap kejatuhan hidup kami, mengenal setiap kesalahan yang kami sembunyikan, mengenal setiap kemarahan yang kami masih simpan, mengenal setiap luka-luka di dalam hati kami, bahkan mengenal pengkhianatan kami kepada siapapun yang mungkin kami lupa. Tuhan, terima kasih. Engkau mengenal kami lebih daripada siapapun. Dan Engkau mengundang kami agar kami mendapatkan bagian dalam pembasuhan-Mu. Ya Tuhan Yesus, basuhlah hati kami malam ini. Basuh hati kami yang cemas. Basuh hati kami yang penuh rasa takut. Basuh hati kami ya Tuhan yang penuh air mata. Basuh hati kami ya Bapa yang penuh dengan kemarahan. Basuh hati kami ya Tuhan yang penuh dengan kekecewaan. Basuh hati kami yang keras, yang tidak mampu untuk mencintai dan mengasihi banyak orang. Basuh hati kami Tuhan yang kami sampai saat ini tidak bisa dekat dengan saudara kami, keluarga kami. Karena sesuatu yang mengotori hati dan pikiran kami. Malam ini Tuhan, basuh kami. Kami ingin menatap Engkau. Kami ingin merasakan tatapan-Mu. Kami ingin merasakan tangan-Mu. Kami ingin merasakan air-Mu yang membasuh kami. Supaya malam ini kami dilegakan. Kami disiapkan untuk menerima anugerah Tuhan. Untuk besok kami boleh menerima pengorbanan Tuhan. Anugerah Bapa yang menebus hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih atas undangan-Mu. Terima kasih atas basuhan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara semua, pembasuhan dari Tuhan, pembasuhan karena kasih-Nya yang begitu besar, itulah yang akhirnya membuat kita mengerti. Kita mengerti mengapa kita diundang di dalam meja perjamuannya. Kita mengerti kenapa kita tetap menjadi anak-anak Tuhan dengan segala keberdosaan kita. Dan itu kasih Tuhan juga, pembasuhan kasih Tuhan juga, yang membuat kita bisa mengerti mengapa kita tetap hidup di dalam kegelapan.
Dan kasih Tuhan juga yang membuat kita mengerti dan mampu untuk berani melihat hari terkelam sekalipun. Kita nyanyikan bersama. Mari lihatlah terkelam, Kristus mendaki Kalvari. Dia didera duri dan cercah, dipaku di salib. Oh ajaib salibnya, oh ajaib kuasanya. Manusia ditebus dan diampuni dosanya. Tiap salahku, dosa-dosaku jadi mahkota durimu. Oh sungguh sendu wajahmu memikul bebanku. Oh ajaib salibnya, oh ajaib kuasanya. Manusia ditebus dan diampuni dosanya. Hari pun gelap, bumi bergetar, karena telah wafat Haliknya. Tirai terbelah, ia hiduplah, sang penebus benar. Ajaib kuasanya. Oh ajaib salibnya, oh ajaib kuasanya. Manusia ditebus dan diampuni dosanya. Ingatlah dalam luka Tuhan ada nama kita. Dalam lukamu ada namaku, aku selamatkan karenanya. Maut hancurlah, hidupku cerah, karena kasih-Mu.
Bapak Ibu, arahkanlah hati kita pada Tuhan, dan kini kita bersama-sama mengingat dan menyambut berkat penyertaan Tuhan untuk memasuki masa sengsara Yesus. Kiranya Yesus Kristus yang demi kita telah taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, menjaga dan menguatkan kita kini dan selama-lamanya. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Bapak Ibu, dengan demikian ibadah Kamis Putih kita pada malam ini sudah selesai. Dan besok kita akan merayakan Jumat Agung, pastinya dengan suasana yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tetapi kiranya itu tidak mengurangi penghayatan kita tentang Jumat Agung. Walaupun kita tidak merayakan di gereja, walaupun kita tidak merayakannya dengan perjamuan kudus, bukan berarti kasih Tuhan jadi terbatas. Justru ketika kita bisa bersama-sama merayakan Jumat Agung di rumah masing-masing, kasih Kristus sudah melampaui gedung gereja. Kasih Kristus yang ajaib kuasanya, ajaib salibnya itu, juga hadir di rumah kita masing-masing. Kiranya malam ini kita bisa mempersiapkan diri, menyambut puncak dari karya penyelamatan Tuhan. Bapak Ibu, sebentar saya akan buka suara kita, dan Bapak Ibu jika berkenan, saya minta Bapak Ibu menampilkan video, saya akan screenshot semuanya, supaya kita saling kenal ya. Saya unmute semua. Bisa terlihat. Terima Kita kasih. bisa lihat kondisi Bapak Ya. Ibu semuanya. Saudara-saudara bisa lihat saudara-saudara semua sehat, Tuhan. Tuhan. Dan Aku disuruh buka. kita bisa lihat Pak Kiki khususnya bisa melihat Bapak Ibu dan keluarga semua sehat. Boleh senyum biar kita tahu bahwa sehatnya betul, senyum. Tuhan, Pak Rinto. Ada Pak Alex. Oh iya, Pak Kiki hari ini tuh Bu Retno ulang tahun loh. Iya, Bu Retno hari ini ulang tahun. Ulang tahun, Bunda. Ulang tahun, Bu Ulang Retno. tahun. Ulang tahun buat Ulang tahun lagi. Hari ini ulang tahun. Kita doakan sebentar. Atau ulang tahun pernikahan. Oh iya, Bapak Ibu, saya dan keluarga mengucapkan terima kasih ya atas doa-doanya dan perhatiannya Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak semuanya. Doa dan perhatiannya terkait dengan mertua yang sudah dipanggil Tuhan, hari ini sudah dimakamkan. Terima kasih banyak. Pak Kiki, kita mau ada yang ulang tahun yang mau didoakan selain Ibu Retno. Kita doakan malam ini. Ada yang ulang tahun, mungkin ulang tahun pernikahan. Sibuk ya. Pernikahan ada. Ini ada yang chat Pak Kiki. Iya.
ulang tahun pernikahan. Gitu. Kalau ada yang ulang tahun pernikahan, Bapak Ibu bisa kasih tahu. Selamat. Ya, Bapak Ibu. Rintu yang Muda mungkin ini hari jadinya, hari jadi setahun gitu pacaran. Muda-muda. Hari jadian. Hari jadian. Pak Kiki, Ya, kalau kita tidak ada lagi kita doakan ya. kita doakan ya. Malam-malam Bu ya. Doakan. Ini semoli kita sedang berusaha biar kita book ya itu dari atas. Lanjut dulu sebentar ya, biar kita bisa doakan. Bapak Ibu, mari kita doakan ya, Ibu. Biasanya setiap malam kita ada doa online. Pesan doa online, Bapak Ibu juga bisa tetap ikut. Besok tidak ada, karena ada Jumat Agung, ibadah jam 9 lewat YouTube ya. Lalu kemudian Senin nanti kita akan ketemu lagi. Nanti berita-berita paskanya nanti Pak Kiki kalau bisa sempat nanti diumumin. Kita doa dulu buat Bu Retno ya. Ya. Kita berdoa, mari Bapak Ibu kita dukung dalam doa kehidupan Bu Retno. Bapak Surgawi Tuhan Yesus, terima kasih kalau malam ini kami boleh bersama saudara-saudara seiman mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan untuk Ibu Retno yang hari ini dia boleh mengingat kembali hari kelahirannya, bagaimana Tuhan sudah terus-menerus menopang dia. Kami tahu ada banyak perjalanan-perjalanan yang dilalui Ibu Retno sebagai ibu, sebagai istri, sebagai orang tua, semuanya Tuhan. Ada banyak perkara, ada banyak situasi-situasi yang dilalui dia, tetapi satu hal yang kami percaya dan imani, bahwa semua telah dilewati oleh Ibu Retno, karena Tuhan yang menguatkan, membimbing, menuntun, menjadi gembala bagi dia. Sehingga di dalam kelemahan dia dapat kekuatan, bahkan di dalam keraguan dia diteguhkan untuk terus melangkah di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Surgawi, kami percaya bahwa Ibu Retno yang telah dirawat oleh Tuhan, dinaungi oleh Tuhan, maka naungan itu tidak berhenti. Kami percaya bahwa berkat Tuhan, naungan Tuhan, kasih Tuhan, pimpinan Tuhan itu terus berlaku untuknya sepanjang hidupnya. Dan karena itu Bapak Surgawi pada kesempatan malam ini, kami mau mengucap syukur bersama-sama Bu Retno atas segala anugerah Tuhan yang telah diberikan dulu, hari ini, dan akan datang. Biarlah kiranya Bu Retno diteguhkan terus-menerus, dan dia boleh dipakai Tuhan untuk menjadi kesaksian, menjadi berkat di dalam doa dan tindakannya. Segala yang baik dari Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pesunan Roh Kudus, kiranya itu tercurah untuknya. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Amin, selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun Bapak Ibu. Besok Jumat Agung sesuai biasa seperti hari Minggu. Hari Sabtu Jumat Agung ada jam 7 pagi dari RPK, jam 9 dari KB. Lalu hari Sabtu Bapak Ibu bisa ambil tata ibadah, beberapa sudah disebar, nanti besok kami sebar lagi tata ibadah Sabtu Sunyi untuk dilakukan secara personal ataupun dalam keluarga di pagi hari Sabtu. Dan hari Minggu kita Paskah, jadwal kebaktian seperti biasa, seperti besok juga, dan doa online nanti kita akan mulai lagi hari Senin. Iya. Pak Kiki, sorry. Ya. Bapak Ibu jangan keluar dulu ya. Di chat itu ada hari jadi burung. Oh iya. Jadi apa ini? Kak Glenis. Kalau nggak didoain juga Pak Kiki. Iya. Burung, ulang tahun juga. Ini ulang tahun. Kak Glenis. Ini Glenis. Namanya Glenny. Ya. Namanya Kak Glenis ya hari ini. Oh, hari pernikahan. Pak Kiki, hari pernikahan. Oh, hari pernikahan, burung. Oke. Didoain lah Pak Kiki, kita doain. Ya, kita doakan ya Bapak Ibu. Mohon maaf di mute lagi ya. Dan di mute lagi. Ini bagi kami yang besar, Ya, kita sudah tolong Ya. Kita berdoa ya untuk burung hari ulang tahun pernikahan, wedding anniversary. Mari kita berdoa.
Di malam ini juga ya Tuhan, ketika kami merayakan kasih setia Tuhan, kami juga merayakan kasih setia, kasih dan cinta yang telah Engkau berikan kepada keluarga Ibu Rum yang hari ini juga merayakan ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan, cinta dari Tuhan selalu menjadi cinta yang dijaga oleh keluarga ini, supaya cinta ini tetap menjadi kudus ketika keluarga ini tetap terus bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai Bu Rum dan suami dan anak-anak serta semua sanak keluarga ya Tuhan, supaya keluarga ini tetap menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada. Kiranya kasih setia dan cinta Tuhan selalu menyertai keluarga ini dan dirayakan sepanjang kehidupan, sepanjang hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat ya. Terima kasih Pak Rinto. Ya. Selamat ulang tahun. Ya, hari pernikahan Pak Rinto. Pernikahan. Bukan saya ya. Ibu, tadi kita hampir 100 ya yang ikut. Tadi 100. Bu Glenis dan Bapak, ya Pak Roy. Yang tentang pernikahan. Hampir 100. Tadi 100. Katanya 100 ini. Ada beberapa yang tidak bisa masuk karena memang maksimum 100. Tapi tadi ada di sekitar 190-an. Berapa? 190. Ada di 190, 100 karena ada yang mungkin ada yang keluar masuk karena koneksi ya. Oh iya. Bapak Ibu silakan berbincang ya. Suara dong. Jangan lupa Senin. Rinto. Makasih ya semuanya sekali lagi kami sekeluarga bilang terima kasih. Juga Barinto.